Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khatib wasiatkan kepada khatib pribadi dan kepada para jamaah semuanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Sungguh telah beruntung orang yang bertakwa, faqad fazal muttaqun. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah yang berbahagia ini, sebuah hadis yang disampaikan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha baik dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana yang telah Allah perintahkan kepada para rasulnya. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah." Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal solehlah. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang telah kami berikan rezeki kepada kalian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Summa dzakara rajulan atau summa dzakara rajula." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kisah tentang seseorang yutilus safar yang telah melakukan perjalanan yang jauh, asy'atha aghbar, sampai-sampai badannya berdebu, yamuddu yadayhi ila sama. Lantas lelaki tersebut mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke arah langit, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Sedangkan dia memanggil Tuhannya, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wal malbasuhu haram. Namun makanan yang dia makan adalah makanan yang haram, minuman yang ia minum adalah minuman yang haram, pakaian yang ia gunakan adalah pakaian yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia dibesarkan, ditumbuhkan dari perkara yang haram. Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya kita hamba
merupakan kewajiban bagi seorang hamba untuk taat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam masalah makanan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan perintah yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan juga kepada para nabi dan rasul, yaitu untuk memilih makanan-makanan yang baik. Dan merupakan tipu daya setan dan bisikan setan adalah setan selalu membisiki kita untuk melakukan 3 perkara dalam masalah makanan. Yang pertama, setan membisiki kita untuk makan dari jalan apapun, tidak memperdulikan apakah dari jalan yang halal ataukah dari jalan yang haram, tidak memperdulikan apakah zat makanan ini halal atau zat makanan ini haram. Maka barang siapa yang terjatuh dalam tipu daya yang pertama, sungguh dia telah merugi dan celaka. Namun apabila seseorang mampu terhindar dari permasalahan yang pertama, maka setan pun beralih untuk menggoda ke jalan yang kedua, yaitu setan akan menggoda seseorang agar dia berlebih-lebihan dalam makan dan minumnya. Dia tidak memperdulikan lagi makanan dan minuman yang ia makan. Padahal Nabi SAW telah mengingatkan bahwasanya tidak ada tempat yang lebih buruk bagi anak Adam kecuali perutnya. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana caranya kita bergaul dengan tubuh kita. Kata Nabi SAW, bihasbi bani Adam luqaimat, cukuplah anak Adam itu makan beberapa suap saja. Fa in kana la mahalah, namun kalau seandainya beberapa suap tidak cukup untuk menegakkan tulang rusuk kita, maka Nabi SAW memberikan batasannya, fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasihi. Sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, sepertiga untuk nafasnya. Maka ini merupakan kuota maksimal, batasan maksimal kita dalam masalah makanan. Dan kita tidak boleh berlebih-lebihan. Barang siapa yang jatuh dalam berlebih-lebihan, maka dia telah jatuh dalam tipu daya setan dan dia telah merugi dan celaka. Dan yang ketiga, setan akan menggoda seseorang untuk melakukan, untuk memakan dan meminum sesuatu yang mudarat untuk dirinya. Setan akan membisiki agar seseorang memakan pantangan yang seharusnya dia tidak makan. Sesungguhnya tubuh kita memiliki alarm yang mana apabila kita memakan sesuatu yang kita tidak enak, tidak sukai, maka hendaklah kita hindari. Namun setan terus membisiki agar kita memakan dan melanggar hal tersebut. Padahal Nabi SAW tidak memaksakan dirinya untuk memakan sesuatu yang ia tidak sukai. Nabi SAW tidak memakan dop, namun Nabi SAW tidak melarang sahabatnya untuk memakan dop. Ini membuktikan dan menunjukkan kepada kita ada makanan-makanan yang tidak seharusnya kita makan, apalagi telah mendapatkan saran dari dokter yang telah berpengalaman bahwasanya makanan itu akan memudaratkan kita karena kita telah memiliki penyakit yang ada pada tubuh kita. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perhatikan makanan kita. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari perkara yang baik yang Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki untuk kita. Dan kita sekarang jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah berada di bulan Rajab. Sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Sya'ban, dan itu pertanda kita telah berada di gerbang Ramadan, gerbang pintu bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan adalah bulan puasa. Dan bulan puasa adalah bulan menahan diri dari makan dan minum, dari berhubungan badan, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan ini merupakan kesempatan emas agar kita melatih diri kita untuk makan, untuk minum yang berlebihan. Sesungguhnya Nabi SAW telah mengajarkan hal tersebut kepada kita. Namun yang kurang dari kita hanya melatih diri untuk terbiasa makan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di momentum yang berbahagia ini
di bulan Rajab, di bulan Muharram, yang para ulama mengatakan syahrul Rajab, syahrul az-zar'. Bulan Rajab adalah bulan menanam. Wa Sya'ban syahrul saqi zar'. Bulan Sya'ban adalah bulan mengairi tanaman. Wa Ramadan syahrul hasadudz zar'. Bulan Ramadan adalah bulan memanen. Maka hendaklah kita melatih diri kita sejak sekarang untuk mengontrol makan dan minuman kita, tidak berlebih-lebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, namun jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang yang berlebih-lebihan. Maka nanti diharapkan ketika Ramadan kita sudah terbiasa untuk menahan diri kita dari berlebih-lebihan makan dan minum. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita perhatikan, sejatinya di Ramadan kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membatasi banyak hal. Di antaranya adalah makan dan minum. Kita disyariatkan untuk makan sahur terlebih dahulu sebelum kita memasuki hari puasa. Dan ketika matahari sudah terbenam, kita disyariatkan untuk segera berbuka. Maka di dalam hal ini sejatinya makan kita hanya 2 kali, makan sahur dan berbuka. Namun anehnya yang terjadi, apa yang kita makan di bulan Ramadan, apa yang kita belanjakan di bulan Ramadan, bahkan mengalahkan belanja kita di hari-hari yang lain. Padahal di hari yang lain kita hanya atau kita makan 3 kali sehari. Harusnya bilangan 3 berkurang menjadi 2, melazimkan bahwasanya berkurangnya uang belanja yang kita habiskan, makanan yang kita belanjakan. Namun anehnya malah di bulan Ramadan pengeluaran bertambah, makanan pun bertambah, dan bisa jadi sebagian kita berat badannya pun bertambah. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita gunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita, yaitu nikmat kesehatan, nikmat tubuh, agar kita gunakan dengan benar. Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu sholihan. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Maksudnya setelah kita makan, maka gunakanlah energi yang kita dapatkan dari makanan kita untuk beramal soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwasannya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita harus kita gunakan dalam rangka ketaatan kepadanya, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hadza ma aqulu lakum wa sallu ala nabiyyikum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu wasallam wa barak wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang terbesar yang harus kita lawan adalah hawa nafsu kita sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan, innan nafsala ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu selalu menyeru kepada keburukan kecuali hawa nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan agar kita dapat mengekang hawa nafsu kita kecuali kita paksa hawa nafsu kita untuk tunduk dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Maka kita harus tunduk dengan apa yang disabdakan oleh Rasul kita Muhammad dan apa yang difirmankan oleh Tuhan kita Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Jangan pernah kita ikuti hawa nafsu kita dengan mengikutinya tanpa batas, karena
hanya akan membuahkan penyesalan dan kesedihan yang tidak akan pernah terputus. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya waktu berjalan begitu cepat. Tidak terasa kita berada di akhir bulan Rajab. Tidak tersisa kecuali beberapa hari lagi kita akan masuk di bulan Sya'ban. Dan salah satu yang biasanya menjadi kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, sebagaimana yang disampaikan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak berpuasa selain Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Demikian juga Aisyah radhiyallahu taala anha tidak dapat mengqadha puasanya kecuali di bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban Rasul sallallahu alaihi wasallam paling banyak berpuasa, bahkan berpuasa sebulan penuh. Jamaah sekalian sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, siapapun yang akan menghadapi suatu perlombaan maka dia akan bersiap-siap, dan ketahuilah perlombaan telah ada di depan mata kita. Bulan Ramadan sebentar lagi akan menyambut kita, maka persiapkan dengan baik, mulai dari niat yang baik, solat kita, tilawah Al-Quran kita, sedekah kita, dan terutama puasa kita. Latihanlah agar kita mampu mendapatkan puasa yang terbaik, puasa yang bukan hanya menahan dari yang halal, namun kita dapat menahan diri kita dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendengarkan ucapan dan mampu mengamalkan yang terbaik dari ucapan tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا